Kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Dan salah satu fakta sekarang Pak Menteri, kita ingin menyampaikan bahwa sekarang itu hampir ratusan ribu hektar kebun sawit yang mereka itu melanggar di atas HGU mereka, yang mereka menanam di atas kawasan hutan. Misalnya di Agam sekarang. Agam itu wilayah terparah di Sumatera Barat, ada satu kampung itu terbenam Pak Menteri. Di situ ada Satgas PHK tertibkan aktivitas ilegal seluas 3.043 hektar di cagar alam meninjau. Di Sumatera Utara juga seperti itu. Ada sekitar 47.000 hektar sawit yang berada di padang lawas dan itu juga sudah disita oleh PHK, Satgas PHK. Oleh karena itu, dalam momen ini kami ingin menyampaikan ini kebun sudah dikuasai oleh negara. Dari hasil penyitaan terhadap pembalak-pembalak, kemudian bajingan-bajingan yang mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Dan ini perlu diambil, jual itu semua ladang, kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di 3 provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah, dihantam lagi oleh bencana banjir, kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih aset itu yang sudah dipegang oleh negara, kemudian berikan itu kepada wilayah masyarakat kita. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri, tapi uang di mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Betul. Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa bagi itu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.